Al-ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah, taufik, kesehatan, kekuatan, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa duduk kembali bermajlis di salah satu dari majelis-majelis ilmu, dan tentunya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang telah kita pelajari dijadikan Allah sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ukuran kita dianggap atau dikatakan sebagai orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar, apa yang kita pelajari itu buat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setiap kali kita belajar, hati kita semakin takut, itu tandanya kita adalah orang yang berilmu. Kita akan teranggap sebagai orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari seberapa banyak hafalan kita, seberapa banyak kitab yang telah kita tuntaskan. Akan tapi kita baru dianggap sebagai orang yang berilmu ketika apa? Yang kita pelajari itu membuat kita semakin takut kepada Allah, sehingga kita semakin berhati-hati melakukan, kita semakin semangat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seberapa lama pun seorang belajar, seberapa banyak hafalan yang telah dia hafal, kalau tidak memberikan rasa takut kepada Allah, maka dia tetap akan dikatakan sebagai orang yang jahil, orang yang bodoh. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, itulah al-ulama, orang yang berilmu. Jadi ilmu itu, orang yang dikatakan orang itu berilmu ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, aslul ilmi khasyatullah. Pokok dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita cari di dalam setiap kita belajar, taklim, menghafal, mencatat ilmu. Bagaimana agar supaya yang kita dapatkan, yang kita hafal, yang kita pelajari itu membuat kita menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alikhwal akhwat, kita akan kembali melanjutkan kembali kajian kita mengkaji kitab Syarhu Masailil Jahiliyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan kita telah sampai pada kebiasaan masyarakat jahiliyah yang ke-20. Ya. Kata Syekh, i'tiqaduhum fi makhariq
as-saharah wa amthalihim annaha min karamatis salihin. Ini ya. Jadi di antara kebiasaan tradisi masyarakat jahiliyah, mereka meyakini setiap kali mereka melihat perkara yang di luar kebiasaan, perkara yang supranatural, yang muncul dari para tukang sihir atau yang semisal dengan mereka, dari para dukun, pesulap, itu tanda bahwa orang tersebut adalah orang soleh. Tanda bahwa orang itu adalah wali Allah. Karena hal-hal yang muncul darinya, dari perkara yang di luar kewajaran itu, mereka anggap sebuah karomah. Dan karomah itu adalah hal yang nampak dari wali Allah. Baik, ini kebiasaan masyarakat jahiliyah yang di masa kita sekarang ini banyak yang meniru kebiasaan orang-orang jahiliyah ini. Ketika melihat ada seorang yang secara zahir berpenampilan Islami, bersurban, berjenggot, berjubah, kemudian nampak darinya perkara-perkara yang luar biasa. Seperti apa? Berjalan di atas air, atau dibacok tapi tidak apa? Tidak luka. Maka itu tanda bahwa itu adalah wali Allah. Ya tidak. Banyak orang di masa sekarang ini dengan mudahnya melabeli seorang itu sebagai wali Allah hanya dengan melihat apa? Perkara-perkara yang supranatural tersebut. Ini wali Allah ini. Kenapa wali Allah? Karena apa? Ketika berjalan, telapak kakinya enggak menapak di tanah. Ini enggak mungkin kalau bukan wali Allah. Kalau yang menjadi patokan kita adalah dengan melihat, dengan hanya sebatas melihat yang seperti itu artinya kita telah mengikuti perilaku orang-orang jahiliyah. Karena itu sudah kita sampaikan di pelajaran sebelumnya, sebuah riwayat di mana dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala perkataan dari ulama besar kota Mesir, Al-Laits bin Sa'ad, di mana Al-Laits bin Sa'ad mengatakan, "Lau ra'aitumur rajul yamshi 'alal ma fala taghtarru bihi." Kata Laits, ini ucapannya Laits, kemudian disampaikan oleh seorang kepada Imam Syafi'i. Wa Imam Syafi'i, Al-Laits bin Sa'ad mengatakan demikian, seandainya kalian melihat ada seorang yang berjalan di atas air. Ini kan perkara yang di luar kewajaran. Masa orang bisa berjalan di atas air? Kata Al-Laits, fala taghtarru bihi, jangan langsung tertipu. Hanya dengan melihat hal tersebut langsung kita labeli orang itu wali Allah. Ini karomah ini, berarti ini wali Allah. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala diperdengarkan ucapan Al-Laits ini, kata beliau, qassara Al-Laits. Al-Laits masih kurang. Artinya beliau ingin menambahkan sesuatu yang lebih mustahil lagi. Lau ra'aitumur rajul yamshi 'alal ma wa yatiru fil hawa. Seandainya kalian melihat ada orang yang berjalan di atas air atau terbang di udara. Ini tambahan dari Imam Syafi'i. Berjalan di atas air sama terbang di udara, mana yang lebih mustahil? Ya lebih mustahil terbang di atas udara. Walaupun hal itu sesuatu yang sangat mustahil sekalipun, terbang di atas udara. Kata Imam Syafi'i, fala taghtarru bih, jangan kalian tertipu
hatta tu'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah, sampai kalian hadapkan perkara orang itu di atas Al-Qur'an dan sunnah. Apakah betul orang tersebut adalah orang yang konsisten mengikuti ajaran Al-Qur'an dan sunnah atau bukan? Kalau kita melihat ada orang yang nampak darinya kesolihan, akidahnya akidah yang lurus, komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian nampak darinya perkara yang di luar kewajaran, itu boleh jadi itu adalah karomah. Nanti akan diterangkan oleh Syekh apa hikmah. Terkadang Allah nampakkan karomah itu pada sebagian wali Allah. Apa hikmahnya? Tapi ketika dilihat ternyata orang tersebut nggak pernah sholat, pelaku dosa besar, dukun, maka itu bukan wali Allah. Jelas itu bukan wali Allah, tapi adalah wali syaitan. Syaitan yang apa? Membuat dia bisa menampakkan di hadapan manusia hal-hal yang di luar kewajaran. Baik. Kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan di syarah sampai di ini ya, tentang perbedaan antara mukjizat dan apa? Karomah ya, mukjizat dan karomah. Saya jelaskan perbedaannya itu, kalau mukjizat itu pada seorang nabi dan rasul. Adapun karomah ini kejadian yang di luar kewajaran, khariqul adah, yang Allah nampakkan dari seorang yang solih. Ini namanya karomah. Walaupun kita telah terangkan bahwa bahasa mukjizat itu bukan diambil dari Al-Quran ya. Karena kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang apa yang Allah berikan kepada sebagian dari para rasulnya, Allah tidak membahasakan dengan mukjizat, tapi apa? Bayyinah, sesuatu yang sangat jelas, membuktikan bahwa betul-betul utusan Allah ya. Adapun mukjizat itu bahasa sebagian orang belakangan ya. Mukjizat itu sendiri secara bahasa artinya sesuatu yang melemahkan, dari a'jaza yu'jizu, sesuatu yang melemahkan argumen, dalih orang-orang yang menentang dakwah para nabi dan rasul. Ketika dinampakkan perkara yang di luar kebiasaan ya, lemahlah sudah, hancurlah sudah semua argumen mereka, terbungkam mereka. Itulah kenapa dinamakan mukjizat. Ya. Baik. Kata beliau, amma idza jara khariqul adati ala yadi 'abdin salihin taqiyyin mu'minin fa hadza yusamma karamatan minallahi azza wa jalla. Jadi kalau khariqul adah itu Allah nampakkan pada seorang yang solih, bertakwa dan beriman, maka ini dinamakan karamah. Wa ajraha ala yadihi. Kenapa Allah nampakkan karamah pada sebagian wali-wali Allah? Kata beliau, imma li hujjatin fid din, sebagai hujjah di dalam agama, sebagai argumen kuat bahwa orang tersebut betul-betul berada di atas al-haq, kebenaran. Wa imma li hajatil muslimin, atau bisa jadi Allah nampakkan karamah itu karena ada hajat pada kaum muslimin. Kama hasala li Maryam alaiha assalam fi anna Zakaria idza dakhala alaiha al-mihraba wajada indaha rizqa. Sebagaimana yang terjadi pada diri Maryam alaihissalam, yaitu ketika Nabi Zakaria, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab,
Tempat di mana Maryam di situ berdiam diri, Zakaria selalu mendapati ada makanan di samping Maryam. Padahal nggak ditahu siapa ini, makanan berasal dari mana, siapa yang membawakan. Kalaupun ada yang membawakan, tapi jenis makanannya kok tidak seperti jenis makanan yang biasa didapatkan di tempat sekitar itu, tapi dari tempat yang jauh, kok bisa sampai di sini? Itu karomah yang Allah nampakkan pada diri Maryam. Wa hiya mutafarrighatun lil ibadah fi hadzal mihrab. Wa huwa makanul ibadah. Kalau ada makanan di situ, mungkin ada yang bertanya, barangkali Maryam yang pergi keluar kemudian mencari makanan tersebut. Tapi kenyataannya Maryam adalah mutafarrighatun lil ibadah. Beliau fokus untuk beribadah di mihrab tersebut, yaitu tempat untuk seorang fokus di ibadah. Ya. Ini jelas itu adalah karomah. Kadzalika ma hasala li ashabil kahfi minan naumit tawil. Seperti itu pula karomah yang Allah perlihatkan pada ashabul kahfi, tentang sekelompok pemuda yang lari menyelamatkan agamanya dari kejaran penguasa yang zalim, kafir ketika itu. Sebagian ahli sejarah mengatakan Raja Dikyanus, tapi wallahu alam apakah benar penamannya atau tidak. Di mana Ashabul Kahfi ini sekelompok pemuda yang berusaha menyelamatkan keyakinannya dari kejaran penguasa yang zalim, yang kafir. Kemudian Allah tidurkan mereka di sebuah gua selama berapa tahun? 9 tahun. Tidur yang sangat panjang. Tapi bersama dengan itu, baqa'uhum ala halatihim. Mereka tetap di atas keadaan mereka. Artinya apa? Kulit tetap utuh. Artinya jasad mereka tetap utuh. Bayangkan ditidurkan selama 300 sekian tahun. Tapi bersama dengan itu jasad mereka masih utuh. Padahal jasad mereka itu apa? Menempel di tanah. Menempel di tanah. Baik. Tapi bersama dengan itu jasad mereka tetap utuh. Tidak ada binatang tanah yang menggerogoti tubuh mereka. Padahal dalam waktu yang sekian lama tersebut. Ini karomah. Lam ta'kulil ard ajsamahum. Tanah tidak memakan jasad-jasad mereka. Walam yahsul fi hayatihim khalal. Demikian pula tidak ada cacat sedikit pun pada kehidupan mereka. Hanya sekedar apa? Ketika dibangunkan mereka merasakan kelaparan. Itu saja. Adapun yang lain seperti hilang telinganya satu, hilang jari jemarinya, enggak ada yang kurang. Hadza min karamatil auliya. Ini termasuk dari karomah para wali-wali Allah. Hanya saja bukan menjadi sesuatu yang mutlak. Seorang itu baru teranggap sebagai wali Allah kalau nampak padanya karomah. Itu bukan syarat mutlak seorang itu menjadi wali Allah ketika nampak padanya karomah. Itu bukan syarat mutlak itu. Syarat kewalian, seorang itu dikatakan sebagai wali Allah, bukan itu yang menjadi ukurannya.
nampak darinya karomah atau tidak, bukan itu yang jadi ukurannya. Tapi ukurannya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah apa? Dalam surah apa? Sini para ulama menjelaskan rukun kewalian itu ada dua. Kapan seorang itu memenuhi dua rukun ini, maka dia adalah wali Allah. Di dalam surah apa? Surah Yunus, ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surah Yunus ayat 63. Ini rukun kewalian. Ada dua rukun. Kapan kita memenuhi dua rukun ini, maka kita pantas dikatakan sebagai wali Allah. Allah mengatakan dalam ayat ini, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali-wali Allah, awliya Allah? Allah terangkan dalam ayat berikutnya. Yunus ayat 63. Alladzina amanu, yaitu orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Ini dua rukun kewalian, iman dan apa? Takwa. Iman dan apa? Takwa. Kapan kita konsisten di atas keimanan kita, kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pantas untuk menjadi wali Allah. Ini ukuran seorang itu dikatakan wali Allah atau bukan. Jadi bukan ukurannya wali Allah itu para wali kalau nampak darinya karomah. Karena Allah perlihatkan karomah pada diri wali-wali Allah itu pada sebagian saja. Pada sebagian wali-wali Allah nampakkan, tapi pada sebagian yang lainnya Allah tidak nampakkan dari mereka karomah. Hanya saja sebagian dari orang yang jahil, tidak mengerti agama, ini menjadi syarat mutlak. Kalau belum nampak darinya hal-hal yang luar biasa, bukan wali Allah itu. Baik. Kemudian kata Syekh berikutnya, amma ma yajri mimma khawariqal adat ala aidil kafara fahadhihi tu'tabaru min af'ali syayatin fahadhihi tu'tabaru minasy sya'wadat wal hiyal was sihr at-takhyili au min a'mali syayatin. Adapun hal-hal yang luar biasa, yang menyerupai hal-hal yang luar biasa, tapi nampak pada orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir menampakkan sesuatu yang apa? Di luar kebiasaan. Terbang, tidur di atas paku, tidak apa? Tidak tembus. Digergaji, kemudian apa? Nempel lagi. Maka kata Syekh, kalau nampak hal-hal yang di luar kebiasaan itu, khawariq al-adah, pada orang-orang kafir, maka ini kata beliau min af'ali syayatin. Ini adalah apa? Pekerjaannya syaitan. Mereka yang berinteraksi dengan apa? Dengan syaitan-syaitan. Menjadi budak-budak syaitan. Syaitan-syaitan itulah yang membantu mereka. Tapi bersama dengan itu tentu syaitan mendapatkan imbalan dari orang-orang yang apa? Bekerja sama dengan mereka. Baik. Fahadi tu'tabaru minasy sya'wadat.
Hal-hal yang seperti itu tadi itu terhitung sebagai sya'wadat, ya. Perkara yang perdukunan, ya, perdukunan, ya. Wal hiyal, ya. Tipu muslihat, ya, tipu-tipuan, ya. Wasihri takhyili, sihir takhyili, ya. Sihir itu, Syekh Shalih bin Fauzan beliau sebutkan di kitab yang lain, beliau bagi menjadi dua, ada sihir hakiki dan ada sihir takhyili, ya. Sihir hakiki itu sihir yang secara hakikat memang memberikan pengaruh kepada tubuh seorang. Seperti apa? Seperti orang kesurupan, pelet, ya. Itu sihir sihir hakiki, yaitu dukun bekerja sama dengan syaitan, ya. Membuat puhul, ya, ditiup-tiup puhul, kemudian membuat orang yang dimaksudkan itu menjadi sakit atau bahkan bisa sampai pada taraf mati. Itu sihir hakiki, ya. Memang secara hakikat memberikan pengaruh itu sihirnya. Ada juga sihir yang jenis yang kedua, yaitu sihir takhyili. Sihir takhyili. Ini sihir takhyili ini adalah sihir tapi hanya tipuan mata. Jadi dinampakkan seolah-olah tidak seperti hakikatnya. Dinampakkan seolah-olah tidak seperti hakikatnya, tidak seperti kenyataannya, seperti permainan sihirnya tukang-tukang sihirnya siapa? Fir'aun. Tali dilempar jadi ular. Tapi apakah talinya betulan berubah jadi ular? Hakikat tali itu berubah menjadi ular? Kan tidak. Ya, tali ya tetap tetap tali. Cuma pandangan manusia ditipu, diperlihatkan seolah-olah itu adalah ular. Tapi apakah hakikatnya berubah jadi ular betulan? Tidak. Itu sihir takhyili. Makanya tukang sihirnya Fir'aun ketika melihat bagaimana tongkatnya Nabi Musa dilempar, itu mereka tahu betul bahwa tongkat itu betul-betul berubah jadi ular betulan. Sesuatu yang mereka nggak mungkin mampu melakukannya. Mereka itu jago-jago semua. Di zamannya Fir'aun itu, orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Fir'aun adalah ketika jago main sihir. Ketika jago main sihir, jadi orang dekatnya Fir'aun itu. Ini orang-orang jago semua dalam masalah sihir. Tapi ketika melihat bagaimana tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi betulan ular, mereka langsung akui ini betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun langsung tersungkur sujud. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Ya. Demikian pula sihir takhyili ini seperti yang diperlihatkan oleh para pesulap-pesulap itu. Itu hanya tipuan mata itu. Tisu dilempar berubah jadi jadi burung, merpati. Itu sihir takhyili. Au min a'mali syayatin, atau perbuatannya syaitan. Wastikhdamihim li ifsadi aqaidil ins wal idrari bihim walaysat minal karamat. Para syaitan itu mereka melakukan hal itu untuk merusak keyakinan manusia. Untuk merusak keyakinan manusia. Dan terbukti betapa banyak orang-orang yang rusak akidahnya gara-gara mereka melihat tontonan-tontonan seperti itu. Rusak akidahnya.
walidrari bihim, memberikan mudarat kepada mereka. Hal-hal yang tadi itu laisat minal karomat, betul-betul bukan karomah, sama sekali bukan karomah. Kalladzi yatiru fil hawa, seperti ada orang yang mampu terbang di udara. Bisa jadi memang betulan dia bisa terbang di udara, tapi apa? Melalui bantuan syaitan. Atau apa? Seakan-akan terbang di udara, padahal apa? Terbang di atas kasur misalnya. Hanya diperlihatkan kasurnya seolah-olah apa? Jadi awan. Aw yamshi 'alal ma, atau ada seorang yang bisa berjalan di atas air. Wa huwa fajirun, tapi yang melakukannya adalah fajir, pelaku dosa, tukang maksiat. Maka yang seperti ini jelas bukan dari karomah. Fahada min fi'li syayatin, ini pekerjaannya syaitan. Li'annahum lamma taqarrabu ilaihim bil kufri wasyirk khaddamuhum fahamiluhum fil hawa'i wa masyaubihim 'alal ma'. Dikarenakan tatkala orang-orang tersebut ya, yang telah rusak keyakinannya, akidahnya, agamanya, ya, mendekatkan diri kepada syaitan, menjadi budaknya syaitan, menuruti apa yang dimaukan oleh syaitan, dengan melakukan kekufuran, kesyirikan. Karena syaitan mau membantu manusia melakukan hal-hal yang seperti tadi itu, ada imbalannya. Manusia mereka harus apa? Mengikuti kemauannya syaitan, melakukan kekufuran, kesyirikan. Bahkan disebutkan di sebagian kisah, ada yang apa? Syaitan minta agar supaya apa? Al-Quran diinjak. Al-Quran itu apa? Mushaf Al-Quran ditempatkan di tempat yang tidak semestinya. Atau syaitan minta dipotongkan ini, dipotongkan itu, dipersembahkan kepada sungai ini, batu ini. Itu kan semuanya adalah kesyirikan. Ketika syaitan memenuhi ketika orang-orang tersebut memenuhi apa yang dimaukan oleh mereka, oleh syaitan, maka syaitan pun mengangkat mereka fil hawa, ke udara. Syaitan menjadikan mereka bisa berjalan di atas air. Tapi tadi rusak akidahnya, hilang agamanya, keyakinannya. Fama yajri ala aidi haula'il fajarah minasya'wadat wasyirk huwa min a'mali syayatin aw min hiyalihim wa dajlihim 'alan nas wa hiya umurun yata'allamunaha fima bainahum kama yata'allamuna as-sihra. Maka apa yang berjalan, apa yang nampak pada orang-orang fajir berupa sya'wadat, praktek-praktek perdukunan, kesyirikan, itu semua adalah merupakan pekerjaannya syaitan, atau tipu daya syaitan, atau dajlihim, kedustaan syaitan. Wahya umurun, itu adalah perkara-perkara yang mereka pelajari di antara mereka, sebagaimana mereka mempelajari sihir. Jadi ini di antara perbedaan karomah dan bukan karomah. Karomah itu, apakah ketika Allah nampakkan karomah pada seorang hamba yang soleh, apakah hamba yang soleh itu sebelumnya dia berlatih, sebelumnya dia pelajari? Kan tidak. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah nampakkan karomah pada diri beliau apa? Dan pasukannya ketika peperangan melawan Persia, perangan Qadisiyah, merebut kota Madain, ibu kota Persia, yang tatkala itu dihadang oleh sungai besar, akses jalan diputus. Allah nampakkan karomah pada Sa'ad dan pasukannya ketika itu apa? Kuda-kuda mereka berjalan di atas apa? Sungai. Apakah sebelumnya Sa'ad bin Waqqas dan para sahabat mereka belajar, mempelajari gimana ini caranya biar bisa berjalan di atas air? Kan tidak. Itu karomah.
sesuatu yang tidak dipelajari. Beda dengan apa? Yang nampak dari orang-orang kafir, para dukun, itu adalah sesuatu yang mereka apa? Pelajari. Kebal, pacok, kebal, tusuk, itu kan dipelajari dulu. Karomah tidak. Ini di antara perbedaannya. Wala yunsabu ilal anbiya wa atba'ihim syai'un minha. Tidak bisa dinisbatkan sesuatu pun dari hal-hal tadi kepada para nabi dan pengikut mereka. Walihada lamman nasabal yahudu as-sihra ila nabiyillahi Sulaiman alaihissalam. Oleh karena inilah tatkala orang-orang Yahudi mereka menisbatkan bahwa apa yang mereka pelajari dari sihir itu adalah ajarannya Nabi Sulaiman. Maka raddallahu alaihim, Allah pun bantah orang-orang Yahudi. Bi anna sihra kufrun, bahwa sihir itu adalah kekufuran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam kitab Nawaqidul Islam menyebutkan sihir termasuk salah satu dari 10 pembatal apa? Keislaman. Dia adalah kekufuran. Sementara yang namanya kekufuran nggak mungkin disandarkan kepada Nabi. Sulaiman alaihissalam termasuk dari para nabi. Wala yaliqu bihi as-sihr, tidak layak bagi beliau dituduh melakukan, mengajarkan sihir. Baik, ini sudah lewat ya tentang orang-orang Yahudi. Ya. Mereka apa? Mempelajari sihir, ya, ilmu sihir. Ya. Kemudian ketika ditegur kenapa belajar sihir, mereka berdalih apa yang mereka pelajari itu adalah diambil dari ajarannya Nabi Sulaiman. Allah pun bantah di dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma kafara Sulaiman." Ya. Apa Ustaz, apa ini didapat jika orang terbunuh gara-gara dia mendatangi tukang sihir? Maksudnya dia ketika mau melawan tukang sihir dia terbunuh. Itu mungkin ya yang saya pahami. Apakah iya, kalau dalam hukum Islam ya, dukun sihir itu dibunuh ya, hukumnya. Itu sihir itu dibunuh. Setimpal dengan apa? Perbuatan mereka. Kenapa? Karena sihir itu membahayakan apa? Masyarakat. Betapa banyak apa? Pasangan suami istri pisah gara-gara apa? Perbuatan sihir. Betapa banyak kerusakan di masyarakat karena gara-gara ada sihir. Makanya kalau negara yang menerapkan syariat Islam, hukuman untuk tukang sihir adalah dibunuh. Apa hukumnya salat dalam keadaan salah menghadap kiblat? Yang disengaja dan tidak disengaja. Kalau disengaja batal salatnya karena menghadap kiblat itu termasuk dari apa? Syarat sahnya salat. Istiqbalul kiblah. Adapun ketika tidak disengaja, misalnya apa? Tidak ada penunjuk, ya, dia sudah berusaha menggunakan alat yang ada, tapi tidak bisa menunjuk alam, melihat apa namanya matahari atau melihat bintang, ya. Tidak ada misalnya, dia bertanya kepada orang yang ada di sekitar situ juga tidak dia dapatkan, ya. Maka dalam keadaan yang seperti itu dia sholat menghadap sesuai dengan apa yang menjadi dugaan besarnya, itu adalah kiblat. Ya. Tapi ketika setelah itu dia tahu bahwa ternyata tadi sholat tidak menghadap kiblat, apakah sholat yang tadi dia lakukan itu sah atau tidak sah? Jawabannya apa? Sah. Kenapa? Karena dia telah berusaha mencari arah kiblat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian setelah itu apa? Dia menghadap kiblat
sesuai dengan dugaan besarnya, artinya dia telah sholat sesuai dengan ketentuannya. Sesuai dengan apa? Ketentuannya. Ya. Baik. Apa Ustaz, bagaimana caranya bisa melawan godaan syaitan yang menggoda kita saat menghafal Al-Quran atau saat kita lagi sholat 5 waktu? Ya, syaitan itu inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam, kata Nabi. Syaitan itu mengalir pada diri orang manusia seperti mengalirnya apa? Darah. Dan iblis telah apa? Bersumpah di hadapan Allah. Umala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Betul-betul saya akan datangi manusia dari arah depan, belakang, kalau nggak berhasil samping kanan, samping kiri. Maksudnya betul-betul apa? Mereka akan mencari celah. Yang mana dari celah itu syaitan berhasil masuk menggoda kita. Itu memang pekerjaannya syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata atas kalian. Karena itu kita dalam hidup perjuangan melawan syaitan adalah perjuangan sampai kita apa? Mati. Di antara benteng untuk menjaga diri kita dari gangguan syaitan tentunya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang itu jangan dilewatkan ya. Zikir pagi, zikir petang itu jadikan sebagai rutinitas dalam hidup kita sampai kita mati. Karena kita tidak tahu tipu daya syaitan, tipu daya orang-orang yang tidak senang kepada kita. Kita tidak tahu bahaya yang mengancam kita. Kita tidak tahu. Tidak ada tempat kita minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara penjaganya adalah dengan kita apa? Merutinkan zikir pagi dan petang. Itu harus jadi rutinitas kita dalam hidup ya. Sampai kita mati. Jangan pernah kita tinggalkan itu. Zikir pagi dan zikir apa? Petang. Tapi mungkin ini bisa kita ambil di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita dengar di kesempatan malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا